Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengidentifikasi mineral ya yang terdapat pada batuan. Sebelumnya kita coba telaah dulu gitu pengertian dari mineral dan batuan itu apa. Ya. Yang pertama ada mineral. Mineral ini merupakan bahan padat anorganik ya. Ciri-ciri khasnya dia adalah bahan anorganik. Artinya adalah bahan yang tersusun bukan dari makhluk hidup. Gitu. Kan kalau misalkan suatu unsur ya atau suatu zat itu tersusun dari makhluk hidup, artinya dia merupakan bahan organik. Ya, sedangkan mineral itu merupakan bahan anorganik. Gitu ya. Yang terdapat secara alamiah secara alami dibuat terdiri dari unsur-unsur kimia dalam perbandingan tertentu. Ya, ada unsur dengan perbandingan tertentu, di mana atom-atom di dalamnya itu tersusun mengikuti pola, ya, pola yang sistematis, gitu. Karena polanya itu sistematis, maka perbandingan-perbandingan unsurnya itu tetap setiap mineralnya, gitu. Ya, perbandingannya ini tetap. Kemudian mineral itu dapat kita jumpai di mana-mana. Tuh di sekitaran kita juga ada. Dapat berwujud berupa batuan, tanah, pasir, atau lempung atau lumpur gitu ya, yang diendapkan pada dasar sungai. Gitu. Kemudian apa itu batuan? Ya, batuan merupakan material yang membentuk litosfer atau kerak bumi. Ya, litosfer ini kan bagian dari permukaan bumi yang paling atas, yang paling luar gitu. Makanya dia bersifat keras. Kayak gitu ya, untuk melindungi bumi dari intinya gitu. Terdiri dari mineral-mineral terbentuk di alam dan tidak hidup ya. Ciri-ciri khas dari suatu zat itu merupakan suatu zat anorganik adalah dia tidak hidup gitu, dan serta dapat hanya terbentuk dari satu macam mineral atau himpunan berbagai macam mineral ya. Jadi sebetulnya batuan itu merupakan suatu material ya, suatu zat yang tersusun dari mineral-mineral. Nah, misalkan ada mineral A ya, kemudian ada mineral B, ada mineral C. Nah, ketika mineral A ini bergabung, itu bisa membentuk batuan. Nah, kemudian ketika ada mineral A, B itu bergabung, itu juga bisa menjadi batuan. Begitupun dengan mineral A, mineral B dengan mineral C, ketika dipertemukan membentuk himpunan gitu ya, itu juga bisa menjadi batuan gitu. Jadi batuan sendiri itu merupakan ya kumpulan mineral yang bisa tersusunnya itu dari satu macam mineral saja atau banyak mineral gitu. Nih, baik yang terpadatkan atau tidak ya. Jadi bentuk mineral ketika sudah menjadi batuan itu bukan hanya padat gitu, tapi bisa juga enggak. Misalnya ini ada gambar apa nih, gambar lempung ya. Lempung itu semacam lumpur. Ada gambar lempung nih, ini kan bentuknya itu dia masuk ke batuan gitu, tetapi wujudnya itu tidak padat, tetapi agak-agak semi padat lah ya, antara cair dan padat gitu. Nah, sedangkan pohon nih, pohon itu kan batangnya keras ya, kita tahu pohon itu batangnya keras ya, tapi ini bukan suatu batuan gitu, tapi ini merupakan suatu bahan organik ya, karena dia hidup nih. Pohon, hewan, manusia itu kan termasuk makhluk hidup ya. Nah, sedangkan mineral dan batuan itu merupakan bahan yang tidak hidup gitu. Artinya tersusunnya itu bukan dari makhluk-makhluk hidup. Gitu ya. Selanjutnya ada cara untuk mengenal mineral ya. Di Elbas ya sudah Ibu kasih link yang membahas secara detail gitu, bagaimana cara menentukan atau mengenal mineral ini melalui sifat-sifat fisiknya gitu. Jadi bisa diidentifikasi kandungan mineralnya itu berdasarkan pengamatan mata kayak gitu.
Misal ada warna, ya yang pertama warna. Nah, tapi warna ini kalau kalian sudah melihat videonya ya, warna ini tidak bisa dijadikan acuan kita gitu untuk mengenal mineral dalam batuan. Karena apa? Karena ketika ada warna yang sama nih, belum tentu mineralnya itu sama, belum tentu ya. Nah, sedangkan ketika ada batuan ya yang memiliki warna yang berbeda, nah itu juga belum tentu itu mineralnya juga beda. Bisa jadi mineralnya sama, mineralnya beda gitu. Nah, sedangkan bentuk, massa jenis, belah tengah, kekerasan, goresan, dan kilap itu kan bisa ya dijadikan acuan gitu, dijadikan standar kita untuk mengenal mineral di batuan gitu. Tetapi nih cara-cara fisik ini, cara-cara fisik ini ya dari bentuk, massa jenis dan lainnya itu identifikasinya itu kurang spesifik. Kenapa? Karena hanya bisa melihat jenis mineralnya aja gitu, tapi kita kurang bisa tahu gitu kandungan di dalam mineral itu apa gitu. Paham nggak? Jadi gini, sifat fisik ini hanya bisa tahu jenis mineralnya saja gitu. Nah, tetapi kandungan yang terdapat di mineral itu tidak bisa gitu kita analisis menggunakan cara-cara fisik seperti ini gitu. Nah, makanya untuk mengenal mineral ya, untuk mengenal kandungan mineral yang terdapat dalam batuan itu saat ini ya sudah dikembangkan gitu metode pengukuran menggunakan instrumen ya. Jadi ada instrumennya sendiri gitu. Nah, instrumen ini kan merupakan alat ya, ciri-ciri dia instrumen berarti teraliri alus listrik gitu. Jadi ada mesin, kemudian ada layar untuk menampilkan hasil gitu. Nah, biasanya untuk menguji kandungan mineral yang terdapat dalam batuan ya, itu biasa digunakan metode SEM gitu. Nah, SEM ini merupakan singkatan dari scanning elektron mikroskopi ya. Ini metode yang biasa gitu, yang sering digunakan untuk menentukan kandungan mineral gitu. Karena bisa tahu nih kita kandungannya dengan cara melihat grafik gitu. Jadi setiap unsur yang terkandung di dalam mineral itu punya grafiknya masing-masing gitu. Jadi spesifik antara unsur satu dengan unsur yang lainnya gitu. Nah, untuk lebih jelasnya metode SEM ini seperti apa akan Ibu jelaskan di next video.